Bar whisky. Mau merek apa? Black Label. Mau 1 gelas atau 1 botol? 1 botol. Kami juga ada piringan camilan dan piringan buah. Anda mau? Boleh juga. Kalau gitu 1 piringan camilan. Baik. Totalnya 680. Ambil saja kembaliannya. Terima kasih. Kamu yang di sana itu pesan 1 botol Black Label. Sama 1 piringan camilan, tapi tipnya lebih banyak. Lumayan juga ya. Akhir bulan nanti gue naikin gaji lo. Kamu bilang apa sama dia? Nggak ngapa-ngapain, biasa aja kayak ke tamu lain. Sengaja ngerebut tamu, terus pilih yang royal lagi. Menurut kalian, dia datang sendirian, apa udah punya pacar ya? Dia kan ganteng gitu. Terus royal lagi, masa nggak punya pacar? Sini-sini, kita adu nasib. Siapa yang bisa traktir dia makan, dia yang menang. Gue rasa gue bisa. Siapa yang mau ikut? Gue dapat info, dia kerja di bidang keuangan. Tahun ini baru balik dari luar negeri, sibuk kerja terus. Nggak ada waktu buat urusan cinta. Sayang banget, berarti nggak ada yang menang dong. Maaf, numpang tanya, toiletnya di mana ya? Di sebelah sana. Makasih. Kalau menurut gue sih, orang sukses karir kayak gitu. Pasti gila kerja, tiap hari lembur mulu, bosenin banget. Berarti boleh gue anggap lo sirik karena nggak dapet ya? Ya udah, batalin aja. Tunggu dulu. Kalau gue ikut sekarang masih sempat nggak? Dia balik. Boleh pakai mic? Oke, boleh. Makasih. Hai, ini dia yang terakhir. Boleh dong buka botol wine yang enak? Boleh banget. Hai, maaf ganggu sebentar ya semuanya. Mas di meja 9, halo. Mas di meja 9, iya, Anda. Iya, Anda. Halo, saya mau mengajak Anda makan bersama. Saya benar-benar tulus banget. Mau ngajak Anda makan bareng. Tempatnya sudah saya booking. Waktunya terserah Anda. Restoran ini. Bangunannya megah banget, terus suasananya juga. Hangat banget. Masakan utara selatan lengkap semua. Chinese food, western food ada semua, terus ada juga aneka barbecue. Macam-macam sup tinggal pilih. Selama Anda mau makan. Di sana semua ada. Ini kata-kata apaan sih? Kalau ini bisa menang, gue makan mejanya. Cewek ini bisa juga ya, agresif banget. Berani banget, nekat. Saya tulus banget, serius banget mau ngajak Anda makan. Jadi tolong terima ajakan saya, ya? Ya, Tolong. Please banget. ya. Saya terima ajakan Anda. Meja kita ini kayu solid loh. Kayaknya bakal susah dicerna. Oke. Nona Yan. Halo. Kok Anda tahu nama saya, Yan? Saya barusan tanya ke bartender. Yan Xiao Chen, kan? Iya. Ada perlu apa ya? Kayaknya kita belum tentuin jam makannya deh. Pak. Maaf, boleh saya minta tolong sebentar? Tolong apa? Begini, tadi saya barusan bikin taruhan sama teman-teman kantor saya. Taruhannya itu, kalau Anda bersedia makan bareng sama saya bakal dapat sejumlah uang. Tentu saja Anda cuma perlu pura-pura aja buat bantu saya. Cukup 1 kalimat saja. Kamu lagi butuh uang banget ya? Saya cuma lagi kejebak suasana, nggak enak mundur. Tapi kalau saya dapat uangnya, saya bisa bagi setengah sama Anda. Setuju.
Ini uang yang barusan saya menangkan. Setengahnya buat Anda. Pas. Sebenarnya saya bantu kamu. Bukan karena uang. Saya menghargai kejujuran dan keterus-teranganmu. Tapi kan saya sudah bilang, dan saya sudah janji. Jadi harus saya tepati. Makasih ya malam ini sudah bantu saya. Uang ini mungkin tak cukup. Kalau kamu benar-benar mau berterima kasih, mending tepati janji makan barengnya. Wolf. Kan sudah kubilang, tempatnya sudah kupilih. Waktunya terserah kamu. Bisa besok, bisa lusa. Bisa juga N tahun lagi. Besok ya. Oke. Boleh minta nomor HP-nya? Biar besok gampang dihubungi. Harus diminum dengan nikmat ya. Pasti. Ini nomorku. Tapi uang ini. Nomorku. Cheng Siwan. Kalau ada perlu, hubungi aku. Berhenti. Kamu mau kemana? Kamu mau kemana? Monyet aja udah ungkit. Buat apa kamu? Kamu nggak tahu waktu mereka putus, monyet minum berapa banyak. Sampai sekarang pun dia belum bisa lupain dia. Aku kan biasanya kuliah, susah angkat telepon. Langsung aja. Kirim pesan ke aku. Oke, sampai ketemu besok. Makasih ya untuk malam ini. Dadah. Tuh kan. Ayo pergi. Ayo, udah nggak usah dipikirin. Ayo. Heh, bukannya aku suruh kamu kirim pesan? Aku udah di depan kampusmu. Kayaknya sekarang jam istirahat, jadi kamu pasti bisa angkat telepon. Kok kamu tahu kampusku yang mana? Cuma nebak. Biasanya mahasiswa yang kerja sambilan milih tempat. Yang dekat dari kampusnya. Kalau tebakanmu salah gimana? Mungkin aja. Tapi kayaknya, tebakanku nggak salah. Hai. Ayo. Makan yuk. Lihat cowok itu, ganteng banget ya. Iya. Kok bisa sih dia mau sama dia? Ini kantin kampus kita. Kantin ini yang khusus oleh desainer terkenal. 2 lantai, bisa nampung 1.000 orang sekaligus. Di sekitar sini nggak ada yang lebih besar. Atau lebih megah dari ini. Jadi, gue takdir lo makan di sini. Oke. Malatang di kampus kita ini kuahnya aja bisa diminum langsung. Di stand ini ada aneka mie dan dimsum. Mie, pangsit, wonton, roti daun bawang. Nah, di sini ada malas yanggo. Kalau lo suka pedas, ini pilihan yang tepat. Mereka juga punya BBQ halal Brazil. Sama kebab Turki. Aneka lauk, daging sayur, sehat. Fish and chips, sushi, terus. Punya kebiasaan makan pencuci mulut setelah makan. Di sini ada buah segar dan yogurt. Terus ada juga dimsum khas kanton. Ya, di sana ada sup gratis juga. Bisa refill sepuasnya, loh. Benar-benar perpaduan rasa dari utara ke selatan, timur ke barat ya. Masakan Cina ada, masakan barat ada, lengkap dengan aneka BBQ. Tinggal pilih sup sesuai selera. Apapun yang lo mau makan. Di sana ada semua. Beneran ada segala jenis sup ya. Suasana makannya juga nyaman banget. Lo nggak keberatan kan? Kenapa gue harus keberatan? Terus lo mau makan apa? Lo pesen aja apa yang lo mau. Gue ngikut aja. Oke, lo cari tempat duduk dulu. Biar gue yang mesen. SIP.
Sudah lama aku tidak makan di kantin. Rasanya seperti kembali ke masa sekolah. Terima kasih, Cheng Siwan. Butuh apa? Di sebelah sana pesan 1 Cosmopolitan, 1 Long Island Iced Tea. Baik. Oh ya, kamu sudah tentukan waktu makan dengan tamu yang kemarin itu belum? Makannya sudah selesai. Cepat juga ya. Boleh juga. Kurasa ini bukan cuma sekadar makan, kan? Jadi kamu iri atau cemburu? Aku tidak iri, juga tidak cemburu. Omong kayak itu tidak segampang itu ditaklukkan. Lihat saja, sudah beberapa hari, dia tidak datang lagi. Sekarang aku sudah sadar. Sadar apa? Waktu itu seharusnya aku tidak menolongmu. Selamat datang. Selamat datang. Dia hari ini tidak masuk kerja? Masuk. Silakan duduk. Tamu silakan lewat sini. Silakan lihat daftar minumannya. Olivia sedang sibuk. Kalian berdua mau pesan apa? Olivia, ada tamu mencarimu. Cepat sedikit. Baik, Tunggu sebaja, dia segera datang. Mau lihat daftar minumannya dulu? TN Cheng, Anda sudah datang. Saya bawa seorang teman. Halo. Anda berdua mau pesan minuman apa hari ini? Saya seperti biasa. Kamu lihat saja mau minum apa. Pesan 1 botol Blue Label saja. Baik, 1 botol habis tidak? kalau tidak habis bisa disimpan. Ya sudah, simpan saja. Lagi pula Anda kan sering ke sini, iya kan? Bisa juga sekalian bikin kartu member untuk ujian berikutnya. Nanti dapat potongan harga dan gratis camilan. Tolong siapkan di bar. Tunggu sebentar. William, 1 botol Blue Label dan 1 formulir member. Wah hebat juga. Langsung pesan Blue Label sekalian daftar member. Bonus kamu bulan ini pasti dobel. Pinjam pulpennya. Oh iya. Kamu sudah punya pacar belum? Kenapa tanya begitu? Kalau belum, jangan buru-buru. Pelan-pelan saja pilihnya. Harus benar-benar teliti. Zaman sekarang cowok baik itu langka banget. Menurutku, dia cukup perhatian sama kamu. Minuman ini yang pesan temannya, bukan dia. Ini es batunya. Kamu ini harus percaya sama instingku. Aku sudah sering lihat orang. Pasti tidak salah. Formulir member ini, mohon isi nomor teleponnya. Lalu tanda tangan di sini, sudah beres. Mohon tunggu sebentar. Ini benefit membershipnya. Terima kasih. Silakan dinikmati berdua. Sini lihat-lihat apa. Ini dia yang waktu itu bikin kamu nggak kenyang. Anak kecil ya. Minum anggurmu. Hai, Ada yang bisa saya bantu? Hai, Tuan Cheng. lama nggak ketemu. Kamu sambil kerja part-time. Lagi latihan bahasa Inggris ya? Iya, Dulu waktu saya kuliah di Amerika, persis kayak kamu. karena bahasa Inggris saya nggak terlalu bagus, jadi saya harus latihan ekstra setiap hari. Kamu latihan serajin ini, apa karena mau segera lulus? Dan mau cari kerja? Betul. Kondisi sekarang memang begini. Perusahaan-perusahaan Cina. Pewawancaranya Cina, tapi pakai bahasa Inggris. Cari kerjanya nggak lancar ya? Soalnya saya belum punya banyak pengalaman wawancara, jadi bahasa Inggris wawancara saya juga nggak terlalu bagus. Selalu saja gagal terus. Kalau kamu mau, saya bisa bantu. Kebetulan akhir-akhir ini, saya nggak terlalu sibuk. Kamu mau bantu saya? Saya dulu cukup lama kerja dan tinggal di luar negeri. Jadi bahasa Inggris saya lumayan. Perusahaan saya buka lowongan, saya juga bisa. Pewawancara yang sudah berpengalaman. Olivia. Baik, kalau begitu Anda hari ini minum apa? Blue Label. Ambil dari simpanan. Baik, mohon tunggu sebentar. Kenapa kamu nggak mau terima dia? Aku dengar semuanya. Kamu itu bukan tipe orang yang bisa lihat untung tapi nggak diambil.
Serius, aku dengar dari Apple, dia orang dunia keuangan. Karirnya sukses banget. Kalau kamu bisa ikut dia, belajar, itu bakal sangat bantu pas kamu wawancara kerja nanti. Kalau ngomongnya gitu, latihan bahasa Inggris sama dia malah jadi bonus, dong? Iya dong. Namanya transaksi harus adil, kan? Dia ajarin aku bahasa Inggris. Terus aku kasih apa balasannya? Ngapain mikir panjang? Makin sering ketemu, kamu baru tahu maunya dia apa. Kalau ada yang aneh, tinggal cabut aja. Lagian, siapa tahu dia sama kamu tulus, cuma sekadar menghargai. Cepetan. Ini sisa minumannya dia. Cheng, ini minumannya. Tadi aku mikir dulu, sebenarnya. Maaf, aku angkat telepon dulu. Halo. Aku di sini baik-baik aja. Cuma akhir-akhir ini sibuk banget. Jadi belum sempat pulang. Kalian jaga kesehatan, ya. Sering-seringlah main ke Shanghai. Pergi sana. Cheng, aku bawakan camilan. Tadi kamu mau ngomong apa? Anda juga orang Hang Cheng? Iya. Kenapa? Anda juga? Iya, saya dari Kabupaten Fuxian. Anda dari mana? Kamu dari Fuxian? Saya dari pusat kota. Berarti kita deketan, dong. Iya. SMA nomor 1 di Fuxian itu kan sekolah unggulan provinsi. Waktu SMP aku hampir pindah ke sana. Aku SMP-nya di SMA nomor 1. Oh ya? Berarti aku hampir aja jadi kakak kelasmu. Aku akhirnya sekolah di SMP Eksperimen. SMA eksperimen, saya pernah ikut lomba matematika di sekolahmu. Waktu lomba matematika, Kapsek Luan yang beri penghargaan. Beliau yang menyerahkan pialanya. Kepala sekolah Luan? Waktu saya sekolah dulu, beliau masih jadi wali kelas saya. Berarti waktu kamu sekolah, beliau sudah jadi kepala sekolah? Iya. Olivia. Baik, saya permisi dulu. Silakan diminum pelan-pelan. Camilan yang dipesan sebelumnya masih ada? Baik, mohon tunggu sebentar. Memang aneh ya, soal tempat asal itu. Beberapa menit lalu, orang ini sama seperti tamu lainnya. Kami semua cuma buih yang mengambang di kota besar ini. Terombang-ambing di bawah gemerlap lampu Shanghai. Hidup dalam gemerlap, hanyut dalam kemewahan. Kami tidak bisa saling melihat dengan jelas, dan memang tidak perlu. Kini rasanya ada akar tumbuh dari punggungnya. Dia berubah jadi pohon yang kokoh dan nyata. Dan akar pohon itu berasal dari tempat yang ku kenal baik. Tempat yang disebut kampung halaman. Dia pun jadi terasa sangat dekat, seolah sudah jadi teman lama yang ku kenal bertahun-tahun. Tuan Cheng, setelah habis nanti saya tuangkan lagi. Tidak perlu. Saya juga sudah mau pergi. Jadi bagaimana, sobat sekampung? Saranku tadi. Apa saran dariku itu sesulit itu untuk diputuskan? Bukan begitu. Saran Anda sangat bagus, hanya saja saya tidak terbiasa merepotkan orang lain. Kalau begitu, kejadian pertamamu dulu tak merepotkan? Iya, aku juga penasaran. Kenapa waktu itu Anda mau membantuku? Bantu sedikit antar teman itu wajar, kan? Apalagi kita satu kampung halaman. Coba pikirkan lagi. Kalau butuh bantuanku, telepon saja. Aku pergi dulu. Hati-hati di jalan. Hati-hati. Yan Xiaozhen, selain memanfaatkan kesempatan, hidupmu tidak punya pilihan lain. Tuan Cheng, kapan Anda ada waktu? Halo, Tuan Cheng, Lusa hari Minggu, apa Anda ada waktu? bisa saja. Begini saja, datanglah ke kantorku. Di luar dingin, kurang cocok di luar ruangan. Lagi pula kita akan latihan wawancara bahasa Inggris secara terarah. Di tempat umum,
kamu pasti juga tidak leluasa. Baiklah. Kalau begitu, sudah sepakat. Sampai ketemu hari Minggu. Baik, baik, baik. Tolong kirimkan alamat kantor Anda. Terima kasih. Gedung Suhui, lantai 8. Terima kasih. Padahal tadi aku berencana turun menjemputmu. Ternyata kekhawatiranku berlebihan. Silakan. Kamu datang sendirian ke tempat yang asing. Sepertinya aku sudah mendapatkan kepercayaanmu. Aku kerja di bar, orang macam apapun sudah sering kulihat. Hanya saja aku merasa kamu agak aneh. Anehnya di mana? Kita ini cuma ketemu kebetulan. Tapi kamu terus-terusan nolongin aku. Duduk aja. Kita bisa mulai, kan? Ini CV dan berkas wawancaraku. Gimana menurutmu? Kayaknya aku masih belum pede. Sebenarnya kelihatan banget. Kamu udah nyiapin wawancara ini mati-matian. Wawancara memang butuh persiapan. Tapi ingat, coba jadi diri sendiri. Pewawancara mungkin posisinya lebih tinggi dan lebih berpengalaman. Tapi mereka juga pernah seumuran kamu. Mereka nggak berharap kalian yang masih kuliah harus jago segalanya. Yang lebih mereka cari adalah karakter dan potensi kalian yang cocok sama budaya perusahaan. Kok bingung? Gini, contoh, kantor akuntan publik Big Four. Mereka lebih suka orang yang rajin dan jujur. Bank investasi suka orang yang ambisius dan cerdas. Perusahaan konsultan suka karakter yang aktif dan doyan dinas luar. 4 bank besar BUMN lebih suka yang hati-hati omongannya. Tahu diri. Kalau orang yang karakternya cocok buat bank investasi, sayangnya nyasar masuk bank BUMN. Bukan cuma tragedi buat dia, tapi buat perusahaan juga. Buang-buang sumber daya. Begitu juga sebaliknya. Sebenarnya, kadang pewawancara menolak seseorang. Bukan karena orang itu tidak cukup hebat, tapi karena pewawancara, lewat pengalamannya, menilai orang itu tidak cocok untuk perusahaan ini. Kalau begitu, siapkan jawaban wawancara dari awal. Kamu selalu saja bisa cari jalan pintas. Terpaksa demi hidup. Kalian baru saja mau meninggalkan bangku kuliah. Kurang percaya diri, asal pegang kerjaan. Padahal pekerjaan itu cuma satu pekerjaan. Karir itu sesuatu yang dijalani seumur hidup. Selama kenyataan masih memungkinkan, sebaiknya pilih arah yang sesuai dengan karakter dan minatmu. Pekerjaan pertama dalam hidup itu sangat penting. Kalau salah pilih, butuh usaha besar untuk memperbaikinya. Luar biasa. Benar-benar luar biasa. Saya sampai ingin ikut daftar kelas pelatihan kerja Bos Cheng. Masih ada kesempatan atau tidak, ya? Bukankah hari ini akhir pekan? Kenapa kamu datang ke kantor? Kalau bukan karena datang ke pengelola gedung saat akhir pekan, untuk mengambil beberapa barang. Mana mungkin saya seberuntung ini bisa menyaksikan Bos Cheng mengadakan acara pribadi yang begitu bermakna di kantor. Hujan turun. Selamat bersenang-senang. Kamu juga. Dadah.
Dadah. Sebagai sesama perantau, aku cuma mau berbagi sedikit. Semoga bisa membantumu. Benar-benar membantu. Kamu jauh lebih hebat dari pewawancara yang pernah kutemui sebelumnya. Kalau saja aku bisa sering latihan wawancara denganmu, pasti nanti aku sudah percaya diri menghadapi mereka. Sebenarnya kita bisa sering ketemu untuk latihan bahasa Inggris. Dan teknik wawancara. Apa tidak terlalu merepotkanmu? Tidak sama sekali. Aku baru pulang ke Indonesia. Belum punya banyak teman, jadi waktu luangku cukup banyak. Terima kasih sudah membantuku 2 kali ini. Tapi kalau ada yang bisa kubantu, bilang saja padaku. Aku tidak suka merasa berutang budi pada orang lain. Dari beberapa kali pertemuan ini, aku makin mengagumi sikap terus terangmu. Aku membantumu bukan cuma karena kita berasal dari kampung yang sama. Sebenarnya aku juga ingin merekrutmu sebagai karyawan di perusahaanku. Dari caramu mewawancaraiku tadi, aku sudah belajar banyak trik. Kedepannya seharusnya aku tidak akan segugup itu lagi. Jadi nanti akan kulatih lagi sendiri. Baik. Akhir tahun ini, kami akan membuka lowongan untuk karyawan baru. Kalau sampai saat itu kamu belum menandatangani kontrak, kamu bisa mempertimbangkan perusahaan kami. Kamu di mana? Aku sedang dalam perjalanan pulang ke kampus. Di luar hujan deras sekali. Bagaimana kamu pulang? Ada temanku yang punya mobil, kebetulan searah, jadi aku nebeng. Teman yang mana? Cheng Ziyuan. Kamu pasti tidak kenal. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Dia ada di sebelahmu sekarang? Iya. Oke, aku paham. Pacarmu ya? Sekarang dia bosku. Kukira kalian sudah baikan. Masih merajuk juga? Nanti antar saya ke gerbang kampus. Berhenti di depan gerbang saja, mobil pribadi tidak boleh masuk. Baik. Terima kasih. Shen Hou mengantar Qian Qian kembali ke asrama. Nah, ini baru namanya. Cara pacaran di kampus yang benar. Sudah kubilang, dia sama Yan Xiaochen. Cuma demi gengsi. Sekarang, akhirnya ambil naskah yang benar juga. Wei Tong, tunggu aku sebentar. Tunggu, hujannya deras sekali. Aku turun duluan. Sini. Aku. Tidak usah. Ayo. Hati-hati. Payung ini pakai saja dulu, lagi pula di mobil masih ada. Oke, makasih ya. Kenapa kamu ada di sini? Kenapa aku tidak boleh ada di sini? Aku ini mahasiswa kampus ini. Emangnya kenapa kalau aku di sini? Makasih ya sudah mengantarku pulang. Aku sama temanku duluan ya. Baik. Dadah. Halo, Terima kasih. TN Cheng. Kenapa Anda ada di sini? Saya ada rapat di sekitar sini. Tangan Anda. Tidak apa-apa. Penyakit lama. Setiap musim dingin begini. Salep luka dingin pun tidak mempan. Kenapa kamu tidak cari perusahaan untuk magang? Bukankah penghasilannya lebih besar? Bukankah kamu biasanya pintar? Mengatur keuntungan semaksimal mungkin? Liburan musim dingin cuma 1-2 minggu. Mana ada perusahaan mau pakai anak magang sesingkat itu? Lagi pula, sekarang siang aku sebar brosur, malam aku kerja di bar. Gantian kerja di warung tenda, gaji 3x lipat. Gaji perusahaan manapun tak sebesar ini kalau digabung semua. Inilah cara maksimalin keuntunganku.
Halo, terima kasih. Sini, biar aku bantu bagikan. Makasih ya. Ganteng banget. Oh. Tidak usah, tidak usah. Halo, Terima kasih. Halo, terima kasih. Ganteng banget. halo, terima kasih. Makasih ya. Boleh dilihat. Terima kasih. Oh iya, akhir-akhir ini kamu sama pacar kecilmu. Gimana kabarnya? Baik-baik saja kok. Dari mana kamu tahu kami balikan? Kelihatan jelas dia suka kamu juga suka dia. Hari itu kalian sudah seperti itu. Mana mungkin tidak balikan? Halo, makasih ya. Halo. Makasih. Makasih ya. Halo, halo. Makasih, ya. Lihat dulu ya. Makasih. Nah, sudah selesai semua kan dibagikan? Kamu boleh pulang sekarang. Loh, punyaku masih banyak. Lanjutkan saja bagikan. Jujur saja. Pakaianmu itu sama sekali nggak melindungi dari dingin. Memang dingin, tapi aku dapat banyak pelajaran dari sini. Pelajaran apa? Dingin ini sebenarnya dalam prinsip ilmu ekonomi. Kebalikan utilitas marginal menurun, justru meningkat. Maksudnya, 1-2 jam pertama, meskipun agak dingin, masih bisa ditahan. Tapi makin ke sini, 1-2 jam berikutnya, pakai baju sebanyak apapun tetap merasa kedinginan. Tapi untungnya, aku bawa termos. Air panas di termosku bisa bantu aku bertahan sebentar. Tapi makin lama, airnya juga ikut dingin. Dan akhirnya, dinginnya sampai merasuk ke seluruh tubuh. Bukannya kamu mau rapat? Oh iya. Kamu benar juga. Kalau gitu aku pergi dulu. Makasih ya sudah bantu aku. Halo. Boleh lihat sebentar? Makasih. Kamu flu? Enggak. Kamu jangan bilang lagi kerja paruh waktu di luar. Aku. Cuaca sedingin ini, gimana bisa kamu kerja di luar? Aku enggak apa-apa. Aku enggak kedinginan. Jangan dulu. Agak gigitanku. Anak tanya. Aku tutup dulu ya. Oke, dadah. Dadah. Bisa kasih kelonggaran atau mundur sedikit. Kita sama-sama kerja semuanya langsung beres. Betul. Aku masih percaya. Sama kekuatan perusahaan kalian. Iya. Gimana menurutmu? Oke. Lumayan bagus. Kalau gitu ya sudah. Kondisi dasarnya sudah dipahami. Oke. Gimana? Nggak mau buang waktu kalian berdua. Oke. Urusan ini kita putuskan di sini. Kalian udah repot-repot. Santai aja. Senang bisa kerja sama. Aku duluan ya. Hati-hati di jalan. Udah makan belum? Bareng yuk. Aku ada urusan. Makan sendiri aja. Ini semua udah habis dibagiin? Udah habis. Nih buat kamu. Makasih. Jalan cepetan sana. Jangan telat. Cepat. Buruan. Ayo cepat. Jangan buru-buruin. Jalan dong. Ke bar yang mana? Tempat biasalah. Ayo. Lapar ya? Kakek. Belikan anak itu makanan hangat. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Ya.
Tidur ya, sayang. Tidak dingin, tidak dingin. Ini 5 yuan, saya beli. Terima kasih. Olivia, Apa ini? hadiah. Dari siapa? Sulit ditebak. Kenapa sulit? Kalau kamu tidak mau bilang, aku tidak mau terima. Lihat saja tanganmu itu. Memang agak usang, tapi coba saja pakai. Siapa tahu ada efeknya. Permisi. Mau cari Olivia? Ya. Bisa minta tolong? Katakan saja. Tolong sampaikan ini padanya. Ini apa? Ini salep luka dingin. Luka dingin memang bukan penyakit serius. Tapi perih dan gatal, malam susah tidur. Ini baru kubawa dari luar negeri. Bukan barang mahal, cuma mubazir kalau di rumah. Jadi kubawakan saja untuknya. Tapi Olivia itu sudah baikan lagi sama pacarnya. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Baiklah. Gak usah bilang dia, aku yang bawa. Dikirim siapa aja gak bilang, tapi disuruh pakai. Misterius banget. Anggap aja aku yang kirim. Kalau gitu, aku gak akan sungkan lagi. Oke. Makasih. Nona Yan? Ngapain kamu di sini? Kamu lagi ada masalah? Kenapa? Duduk di sini sendirian. Uangku dicopet. Pemeriksaan tiket. Semua penumpang, siapkan tiketnya. Mulai pemeriksaan tiket. Antre di sana, jangan nyerobot. Satu-satu, ya. Permisi. Ada apa, Neng? Dompetku kecopetan. Uang tunai habis, kartuku juga hilang. Berapa uang hilang? Hilang lebih dari 400. Kok bisa begitu ceroboh? Lihat di sini ramai banget. Pencopet pasti banyak. Kamu lapor polisi sekarang juga. Juga gak langsung beres. Cepetan ke bank. Blokir kartu ATM kamu. Kenapa? Tiketku juga kecopetan. Gimana dong? Nanti beli tiket ulang aja. Perlu aku telepon. Keluargamu? HP-ku sih, HP. HP-nya masih ada. Syukurlah. Lain kali lebih hati-hati ya. Ya ampun. Tiketnya hilang juga. Tiketnya ikut kecopetan. Nggak apa-apa. Anggap aja buang sial. Tiketnya udah habis semua. Sekarang mau gimana? Kalaupun lo naik taksi sekarang kayaknya. Nggak bakal ada yang mau bawa lo. Gini aja, besok aku kebetulan mau pulang kampung. Aku bisa anterin lo sekalian. Lagi pula Lauli juga pasti bakal anterin aku pulang. Kita kan sekampung, jaraknya juga sama. Nambah satu orang juga nggak bikin bensin boros.
Bantuin gini masuk akal kan? Aku harus tanya pacarku dulu. Oke, tanya aja. Kalau udah pasti, kabarin aku. Oke, makasih ya. Aku duluan. Lagi pasang hiasan Imlek? Lau Liu, ikan ini berapa? 150. Mahal amat. Namanya juga tahun baru. MA, aku baik-baik aja. Sebenarnya hari ini mau pulang. Tapi tiketnya nggak kebagian, jadi hari ini nggak bisa sampai. Besok aku usahain cari cara buat pulang. Halo Qiaoyu, besok aku nggak jadi nemenin kamu. Ke Barcelona. Aku mau pulang kampung buat tahun baru. Aku yakin kamu sendirian juga pasti bisa urus semuanya. Kupingku nggak salah dengarkan? Jelas dan akurat. Terus bisa kasih tahu aku. Siapa yang bikin si gila kerja ini berubah rencana? Rahasia. Aku tutup dulu. Bos Cheng. Lokasinya bukan lewat sini. Navigasinya salah. Biasanya aku pulang naik bus. Jadi kalau bawa mobil, aku nggak tahu jalannya. Lauli. Jalan terus. Di perempatan depan belok kanan. Setelah jembatan, belok kanan. Oke. Jalan ke rumahmu aku nggak tahu, tapi sekarang. Kamu pasti sudah hafal kan? Tolong berhenti di pinggir depan saja. Baik, Nona Yan. Jalan di depan agak susah dilalui. Perlu saya antar masuk? Nggak usah, nggak usah. Makasih ya. Makasih, makasih, udah repot-repot. Aku hubungi lagi nanti. Dadah. Bos Cheng, kita jalan? Rumah keluarganya kelihatan kumuh ya. Tunggu sebentar. Oke. Ngapain kamu kesini? Begini, nak. Ini kan sudah mau tahun baru. Saya mau kasih sesuatu. Buat keluargamu. Terima ya. Nggak mau, nggak mau. Walaupun ayahku bukan kamu yang tabrak, tapi aku dan ibuku. Nggak mau lihat kamu. Cepat pergi. Bukan. Cepat pergi. Kami nggak butuh. Aku dan ibuku nggak mau lihat kamu. Nak Auni. Pergi, sana. Kalau memang berguna, tinggalkan. Kalau nggak, kasih tetangga. Nggak perlu. Siapa?
Kakak ipar, ini aku. Kamu? Dasar antek. Dasar antek. Aku cuma mau jenguk kamu, kakak ipar. MA, MA, MA. Tunggu ya, kamu tunggu saja. Bukan gitu. Cepat pergi, cepat pergi, cepat pergi. Jangan pergi dulu. Cepat jalan, MA. Ayo, MA, MA, MA. Kejar dia. Kejar dia. Cepat kejar dia. Kamu juga sama-sama anteknya. Kamu nggak tahu diri sama ayahmu sendiri. Bikin dosa saja. Kamu teriak-teriak apa? Nak, ayo, pulang sama nenek. Hari pertama tahun baru begini. Bikin dosa saja. Xiaobin, cepat pergi. Cepat pulang. Bikin dosa saja. Sudah, diam. Dengar omong nenek. Kamu terus mengikutiku? Tanganmu terluka, harus segera dirawat. Ikut aku dulu, kita ke rumah sakit. Jawab pertanyaanku. Kenapa kamu ikut aku pulang tanpa izinku dulu? Memata-matai privasi orang lain itu menyenangkan ya? Atau kamu pikir karena kamu pernah membantuku, kamu bisa masuk seenaknya ke dalam hidupku? Ini bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan alasan teman atau orang sekampung seperti sebelumnya. Maaf kalau aku membuatmu tidak nyaman. Tapi aku punya alasanku sendiri. Tapi sekarang, ikut aku disuntik dulu. Baru aku bisa cerita. Nggak mau. MA. MA, bukain pintunya. MA. MA. MA, buka pintunya. MA. MA, biarin aku masuk. MA. 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 Ayo, suntik dulu. Ayo. Kunci pintunya rapat-rapat. Sekarang kamu bisa ceritakan. Awalnya aku membantumu. Benar-benar hanya karena aku mengagumimu. Tapi suatu hari, di luar kafe, tanpa sengaja aku melihatmu sedang membantu sepasang pengemis yang sedang mengemis. Lapar ya? Makan yang banyak. Kakek, belikan anak itu makanan hangat. Makasih. Makasih, Kak. Sama-sama, sama-sama. Momen itu mengingatkanku pada adik perempuanku. Waktu kecil dia sama sepertimu. Baik hatinya. Meskipun di kantongnya nggak banyak uang jajan, dia tetap mau membantu orang-orang yang membutuhkan. Kamu punya adik perempuan? Apakah dia tinggal di luar negeri sama orang tua kamu? Dia meninggal waktu aku umur 13 tahun. Sudah tiada. Nggak ada yang tahu. Di usia semuda itu, dia ternyata punya penyakit jantung bawaan. Maaf ya, aku nggak tahu. Aku. Nggak apa-apa.
Kamu tahu nggak? Kadang waktu aku lihat kamu, aku jadi kepikiran. Kalau dia masih hidup, umurnya harusnya nggak beda jauh dari kamu. Kira-kira bakal jadi seperti apa ya? Lagi pula kalian berdua punya satu kemiripan yang sama. Apa itu? Sama-sama keras kepala. Anak sekecil itu, dari mana kamu tahu dia keras kepala? Dia sampai mogok makan beberapa hari. Cuma biar bisa masuk SD yang dia mau. Dia melawan orang tuanya. Kalau itu sih mirip banget. Lukaku sudah selesai dirawat. Nggak usah disuntik ya. Aku nggak bawa HP. Aku takut ibuku nanti nyariin aku dan panik. Aku harus pulang dulu. Nggak bisa. Suntikan ini wajib. Lauli, kamu jagain dia. Aku bayar dulu. Ya udah, pakai jaketmu. Nona Yan. Karena Bos Cheng sudah bilang begitu. Ya sudah duduk saja dulu di sini. Aku sudah hampir 3 tahun bersama Bos Cheng. Belum pernah lihat dia seperhatian ini ke seseorang. Sepertinya di hatinya, dia menganggapmu seperti adik kandungnya sendiri. Jangan lihat Bos Cheng yang di kantor kelihatannya galak banget. Sejujurnya, seringkali dia susah tidur malam hari. Mungkin karena kangen adiknya. Tadi Bos Cheng memang agak emosi. Jangan dimasukkan ke hati ya. Ini yang hangat, buat angetin badan. Makasih ya. Kamu pulang duluan saja. Aku masih mau di sini sebentar. Nanti aku pulang sendiri. Orang tuaku tuh. Awalnya mau pulang ke sini buat nemenin aku tahun baruan. Tapi tadi aku baru dapat telepon. Mereka kayaknya hari ini nggak jadi pulang. Jadi aku juga nggak ada acara apa-apa. Di dekat tempat Bos Cheng. Cuma warung ini yang buka. Aku beli pangsit sedikit. Ini. Nggak usah sungkan. Ini sudah tugasku. Kalau gitu aku tunggu di mobil. Sini, makan pangsitnya. Penting banget. Pertama, mari kita kenali dulu. 4 tim yang bertanding malam ini. Punyaku? Tunggu dulu sebentar. 2 piring pangsit, hampir semuanya kamu makan sendiri. Perutmu kuat nggak? Nanti malam tidurmu bisa nggak nyaman loh. Udah, jangan makan lagi. Aku kuat, masih bisa makan. Kamu ini. Yaudah, ambil saja. Aku cuma mau lihat ini sebenarnya ada. Pelan-pelan dong. Makan kenari biar otaknya nambah. Hati-hati giginya. Nanti beneran kena. Ada nggak? Tetap nggak ada. Udah 2 piring. Pengen banget dapat koin keberuntungan itu. Sini. Ini masih ada 1 piring, lanjut makan aja. Iya makan saja. Sepiring ini semua buatmu, kami nggak makan. Kamu pasti sembunyiin koinnya. Kalian berdua udah sekongkol. Nggak kok nggak. Lihat saja, kamu bebas kok. Kamu tinggal ambil 1 saja, langsung makan. Acting terus, udah dapat tuh. Kamu dapat, kan? Emma, Enggak. Emma, beneran enggak? Anak mama enggak.
Mamaku sengaja. Aku aja nggak tahu, lihat kan. Aku asal ambil satu. Enggak nyangka koinnya malah jatuh ke aku. Lihat kan. Jangan marah dong, anakku sayang. Jangan marah, jangan marah. Enggak sengaja, kok? Ayah yang lagi hoki. Lihat, sini, sini. Gimana, ya? Sini, sini. Angkat, angkat. Sayang, sayang. Ini. Ayah sama mama udah putusin koin keberuntungan ini. Buat kamu. Kenapa? Soalnya tahun ini, kamu mau ujian masuk universitas. Semoga koin keberuntungan ini bisa bawa hoki buat kamu. Kamu pegang, biar hasil ujiannya bagus. Ini punyaku. Punyaku, punyaku, punyaku. Oke kan? Oke, kamu ngambil hoki ayahmu. Ayo, ayo. Hari ini tahun baru kan? Terus putri kita. Udah dapat koin keberuntungan ini. Ujian masuk universitas tahun ini pasti sukses. Pasti. Selamat tahun baru. Ayo, semangat. Nggak kuat. Sini, sini. Sini. Makan dulu, Emma. Makan, Emma. Makan dulu. Nona Yan, kita sudah sampai. Apapun kesalahpahaman antara kamu dan ibumu, bicarakan baik-baik. Kenapa? Ada perlu apa lagi? Boleh aku pinjam uang lagi? Aku juga butuh beli tiket pulang. Aku nggak mau minta dari ibuku. Aku juga nggak mau bikin pacarku khawatir. Berapa yang kamu butuh? Yang kemarin 400, sekarang pinjam 600 saja. Biar genap, nanti sekalian ku bayar. Lauli. Nanti ku ganti. Sampai ketemu di Shanghai. Ayo, Lauli. Bos Cheng, kita tunggu sebentar lagi atau tidak? Tidak usah, ayo. Gimana? Perusahaan kalian semewah ini, kok janjiannya di tempat begini? Interview, dong. Jangan kira kami nipu ya. Ide kami ini. Minimal 500 juta dolar. Itu pun masih dalam dolar. Sekarang proyeknya baru mulai. Jadi belum sempat sewa kantor. Pasti nanti kami sewa. Silakan, silakan masuk. Duduk dulu. Terima kasih. Hari ini harus minum lebih banyak, ya? Lihat daftar minuman. Mulai 10 juta. Kalau kamu gabung sekarang, nanti kamu. Jalan-jalan. Sini, Bui. Lihat-lihat dulu. Saya lihat dulu. Piringan camilan 4 ya, kian-kian. Baik. Terus tisu 1. Oke, Ini. Tambah 2 ini, terus 2 ini lagi. siap. Kamu lihat apa sih? Nanti waktu perusahaan kita udah IPO. Siapa? Kamu kenal? Iya kan? Teman kuliah kami. Teman kuliah apaan? Yaitu Presiden Direktur S1 NCHI Pronunciation Capital. Teman Tuan Luyang. Dia yang bikin kamu keluar. Orang S1 NCHI Pronunciation Capital? Saya kira lulusan hebat. Naik jabatan cuma modal nemenin orang minum. Tapi ini nggak ngaruh. Tim kami tetap terbuka buat talenta. Nanti rumah, mobil, apa aja nggak bakal kurang. Kami juga sering outing. Iya, kamu mau liburan kemana? Inggris, Prancis, atau mana? Tinggal sebut tempat, kami langsung berangkat. Dana kami cukup kok. Bener kan? Iya. Kalau Eropa bosen, kita ke Kutub Selatan, Kutub Utara. Betul. Saya kasih tahu ya. Maaf. Hari ini saya masih ada urusan. Saya sudah cukup paham kondisi perusahaan kalian. Mau gabung tim kami? Saya pikir dulu nanti. Kamu ini kenapa sih? Nggak worth it marahin orang kayak gitu. Karena hari ini nggak sengaja ketemu, ya udah. Kita sambut dia dengan baik. Hari ini saya permisi dulu ya. Maaf. Jangan pergi dulu.
Minuman kami sudah dipesan. Teman kami masuk, barulah. Maaf banget, saya nggak bisa minum alkohol. Maaf ya. Nggak bisa gitu dong. Mau kemana? Tunggu saja, tonton dulu acaranya. Aku permisi dulu. Permisi. Maaf ya, maaf. Pecah, pecah. Wah, minuman ini mahal loh. Aku, Iya, pasti mahal banget kan? Maaf ya. Kenapa minta maaf? Kami semua sudah lihat. Minuman ini kan bukan kamu yang mecahin. Suruh saja dia yang ganti. Iya, iya. Dia yang mecahin. Suruh dia yang tanggung jawab. Bukannya ini minuman yang kita pesan ya? Terus gimana dong? Gimana? ini botolnya harganya berapa? Biar aku yang ganti. Botol ini 3.600. Mahal banget. Kamu jangan-jangan nggak punya uang ya? Terus harus gimana? Gini deh, kami juga bukan orang yang nggak masuk akal. Hari ini kita ketemu udah kayak jodoh. Mending aku pesan 2 botol lagi. Kalau kamu bisa habisin semuanya, kamu nggak perlu ganti rugi. Jangan berhenti dong. Iya dong. Wah, jago minumnya. Bisa juga. Lanjut, ayo cepet. Masih ada setengah lagi. Cepetan, jangan bengong. Ya. Kasih tepuk tangan dong. Bagus. Hebat minumnya. Kian, Kian. Kian, Kian, kita bantu yuk. Tutup mata, sekali teguk langsung habis. Habiskan, habiskan, habiskan. Udah habis. Hebat, 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 hebat. Benar-benar jago minum. Bisa juga. Hebat, hebat, hebat. Wanita yang tangguh. Lumayan juga ya. 1 botol lagi. 1 botol lagi. 1 botol lagi. Kami masih punya 1 botol lagi nih. Gak kelihatan ya? Masih ada 1 botol lagi nih. Ayo minum lagi. Ayo. Jangan minum lagi. Ini, Ini siapa? Gak kenal. sebenarnya ada apa? Nona ini tidak sengaja menyinggol saya. Minuman kedua pria ini jadi pecah karenanya. Kata mereka, asalkan Nona ini bisa menghabiskan 2 botol ini, dia tidak perlu ganti rugi. Tunggu dulu. Ini urusanku sendiri. Jangan diminum lagi. Dengerin aku. Kalau aku habiskan minumnya, aku gak perlu bayar ganti rugi. Minumnya berapa? 3.600. Gak usah ikut campur. Udah, biarin. Kembaliannya gak usah. Gua, Taruh. aku. Jalan pelan-pelan. Minggir. Pak Li, bawa mobilnya pelan-pelan. Siap, Bos Cheng. Halo, selamat siang. Permisi, apakah ini dengan Ibu Yan Xiaochen? Benar saya sendiri. Saya headhunter yang khusus menangani industri keuangan. Nama saya Zhang Jie. Sebelumnya saya melihat CV Anda di situs lowongan kerja. Di sini ada beberapa posisi yang cukup bagus. Apakah Anda bisa datang ngobrol sekitar jam 1 siang nanti? Bisa, bisa. Kirim saja alamatnya ke saya. Baik, nanti alamatnya saya kirimkan. Mohon datang tepat waktu. Siap, siap. Sampai nanti siang. Itu tadi telepon buat manggil kamu wawancara, ya? Iya. Aku harus beres-beres dulu. Kalau gitu, Bu Andi, aku makan dulu. Setelah makan, kita berangkat bareng. Kamu kerja hari ini? Aku udah kerja nonstop setengah bulan. Kata Kak Jiang. Aku dikasih libur 2 hari. Kalau gitu, maaf repotin kamu ya. Buruan sana. Kenapa kamu belum masuk? Nggak apa-apa. Terus kamu mau kemana? Gak usah pikirin aku. Aku cari kafe buat nunggu aja.
Buruan masuk sana. Sana. Hati-hati ya. Permisi, apakah Anda Yan Xiaochen? Iya, saya sendiri. Jadi, Anda yang menelpon saya? Iya, sudah dijadwalkan sore ini. Wawancara di Deutsche Capital. Deutsche Capital? Apa Cheng Siwan yang menyuruh Anda mencari saya? Iya, Tuan Cheng merekomendasikan Anda. Berdasarkan situasi Anda, kami sudah menjadwalkan wawancara di 3 perusahaan. Yang pertama adalah Deutsche Capital. 2 perusahaan lainnya, melihat kondisi Anda, masih ada keraguan. Jadi saya juga masih menunggu kabar. Kalau begitu, ikut saya. Silakan lewat sini. Halo. Ini adalah wawancara ini. Nona Yan Xiaochen. Ikut saya. Langsung mencari desainer tanpa lewat atasan. Baik, saya mengerti. Terima kasih. Mulai saja. Dari CV Anda lulusan keuangan dari Universitas Hua. Betul. Kenapa memilih bidang keuangan? Semua orang dari berbagai lapisan masyarakat dan industri pasti membutuhkan perputaran dana. Baik kebutuhan jangka pendek, jangka panjang, domestik, maupun luar negeri, industri keuangan bisa memenuhi semua kebutuhan itu. Inilah yang membuat investasi dan hasilnya bisa sebanding dengan usaha pribadi. Jadi setelah lulus, kamu tidak langsung masuk ke industri keuangan, melainkan bekerja di perusahaan garmen. Itu artinya kamu sama sekali tidak punya pengalaman di bidang keuangan. Lalu apa yang membuatmu yakin bisa mengisi posisi di perusahaan kami? Memang benar saya masih kurang pengalaman kerja. Tapi saya punya pengalaman magang di Mage Capital. Saya paham. Pekerjaan nyata lebih rumit dari teori. Tapi saya punya rasa tanggung jawab dan kemampuan belajar yang kuat. Serta mudah beradaptasi, dan saya juga cukup rajin. Dalam pekerjaan magang sebelumnya, saya juga berhasil menyelesaikan semua tugas yang diberikan dengan tuntas. Jadi, pengalaman kerja yang saya dapatkan sangat berharga buat saya. Mohon perusahaan tidak perlu khawatir. Ilmu yang saya pelajari di kampus dan pengalaman kerja saya membuat saya yakin mampu mengemban tanggung jawab posisi ini. Kalau kamu punya dana 100 juta, kamu akan investasi di sektor apa? Kalau sekarang saya punya dana 100 juta, saya akan pilih investasi di fintech internet. Saya tidak punya pertanyaan lain. Sinli, bagaimana menurutmu? Saya melihat ada satu masalah. Nilaimu semua A+. Tapi kenapa kamu tidak punya gelar sarjana? Sah. Waktu kuliah, ada satu mata kuliah wajib. Saya menjadi joki ujian untuk teman. Wawancara selesai. Tunggu di depan. Terima kasih. Sayang sekali, nilaimu bagus. Kenapa kamu mau joki ujian buat orang lain? Itu noda moral. Jadi, hanya karena satu kesalahan. Kalian mau meniadakan semuanya? Gimana wawancaranya? Udah selesai? Belum, aku masih nunggu hasil di luar.
Halo, Gimana? Lancar? lumayan. Terus mereka nanya soal ijazahmu? Iya, Terus kamu jawab apa? aku. Jujur aja. Kamu bilang jujur? Itu kan malah bikin posisimu makin sulit. Harusnya aku cari alasan yang lebih masuk akal. Buat nutupin. Soal ini, kalau mereka mau tahu, tinggal cek juga pasti ketahuan. Mau mereka terima aku atau enggak? Setidaknya aku udah jujur. Aku nggak punya beban di hati. Kamu ada benarnya juga. Gini aja, kalau yang ini gagal, masih ada tempat lain. Aku tunggu di kafe depan pintu. Kalau udah selesai, langsung ke sini. Oke. Dadah. Selamat, kamu sudah masuk ke tahap wawancara terakhir kami. Berikutnya, kamu akan bertemu langsung dengan manajer partner kami. Dia yang akan mewawancaraimu secara pribadi. Ikuti aku. Terima kasih. Masuklah. Semoga beruntung. Silakan duduk. Ada apa? Melihat ekspresimu, sepertinya kamu sudah menduga semuanya. Dugaanku cuma separuh yang benar. Aku kira kamu cuma eksekutif di perusahaan ini. Tapi tak kusangka, kamu ternyata bosnya. Jadi, resumeku, kamu yang kirimkan untukku? Iya. Tapi aku tidak ikut campur soal wawancara. 10 menit yang lalu, wakil direktur perusahaan dan direktur utama masih ribut soal menyontek saat ujian. Apakah itu termasuk pelanggaran etika berat atau bukan? Tapi sekarang kamu sudah duduk di sini. Selain kemampuanmu sendiri, ada satu hal lagi, yaitu kejujuranmu. Aku paham. Baik. Sekarang, bisakah kita mulai wawancaranya? Kamu tahu tidak? Deutsche Capital itu perusahaan seperti apa? Perusahaan ekuitas swasta. Lewat investasi. Di berbagai industri dan perusahaan, atau memecah. Serta merestrukturisasi sebuah perusahaan untuk mendapat keuntungan. Apakah kamu mau bekerja di bidang ekuitas swasta? Jangan buru-buru. Kuberi waktu beberapa menit untuk berpikir matang, lalu beritahu aku. Aku mau. Pertama, aku sangat tertarik pada investasi keuangan. Kedua, terus terang saja. Saat ini aku tidak punya pekerjaan yang lebih baik dari ini. Dan tidak punya pilihan lain. Jadi, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga. Untuk melakukan yang terbaik. Nona Yan. Selamat, kamu diterima. Besok sudah bisa mulai masuk kerja. Cuma gitu aja? Memangnya maunya gimana lagi? Sebenarnya, sebelum kamu datang, aku pernah interview dan ajari kamu bagaimana cara menghadapi wawancara. Menurutmu masih ada yang perlu kutanyakan lagi padamu? Iya juga ya. Tapi ada beberapa hal yang tetap harus kupertegas. Perusahaan memilihmu karena kamu memang cukup berkualitas. Bukan karena kamu kenal aku. Kalau kamu tidak bekerja dengan baik, aku tetap akan memecatmu. Tadi wawancaramu bilang, setiap orang berhak dapat kesempatan kedua. Aku setuju dengan pendapatnya. Jangan buat kami kecewa. Aku akan berusaha semaksimal mungkin. Jangan lupa ke HRD untuk urus prosedur onboarding. Baik. Soal pacarmu. Itu biar aku yang jelaskan sendiri ke dia, akan kubereskan.